Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya pada sehat dan mempunyai rezeki berlebih untuk membahagiakan orang-orang di sekitar, serta diberi kuota berlebih untuk menonton sebuah review film produksi tahun 2014 berjudul The Girl House. Bagi yang suka dengan channel ini, tolong sempatkan jemarinya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info review film terbaru dari Calawak. Oke teman-teman, tanpa babi bu dan bla bla bla, kita mulai alur ceritanya. Film bermula ketika ada seorang bocah gendut unyu-unyu berlari-lari dikejar dua orang gadis cewek. Entah ada motif apa yang jelas bocah gendut ini sangat ketakutan sekali, sementara kedua gadis cewek tetap mengejarnya. Si bocil gendut ini kemudian sembunyi di balik pohon, sementara gadis-gadis yang mengejarnya melewatinya. Bocil gendut ini kemudian berlari ke sebuah rumah berharap dia bisa bersembunyi di dalamnya. Sambil membuka-buka pintu, ternyata semua pintu itu dalam keadaan terkunci. Tiba-tiba saja kedua gadis cewek itu berhasil menemukannya. Ternyata kedua gadis kecil itu ingin mengerjainya. Sambil bertanya apakah bocah gendut itu pernah mencium cewek, si bocil gendut menggeleng-gelengkan kepalanya tanda belum pernah. Bahkan kedua gadis itu memberitahu caranya berciuman. Sampai tiba saatnya si bocil gendut itu memejamkan mata. Sesuai apa yang diarahkan gadis itu, tiba-tiba saja celananya dipelorotin. Si gadis itu meminta bocil gendut itu mempertontonkan titiknya. Tentu saja dengan tawaran si gadis akan memperlihatkan kepunyaannya. Setelah si bocil gendut itu yang kita sebut saja loverboy memperlihatkan titiknya, akhirnya dibukalah celana si loverboy itu. Tiba-tiba saja kedua gadis itu tertawa-tawa, bahkan mengejek mengatakan bahwa titik loverboy cuma segede biji jagung. Jangankan si loverboy, saya juga kalau diledekin seperti itu ya marahlah. Loverboy pun marah, kemudian dia berlari menjauh dari kedua gadis itu. Tiba saatnya pagi hari, si gadis kecil itu pamitan untuk pergi bersepeda melewati jalan besar yang sunyi dan sepi. Dengan firasat yang kurang enak, si gadis kecil itu melihat ada sesuatu yang bakal menghadangnya. Benar saja, tiba-tiba saja si loverboy berdiri menghalangi dirinya dengan memegang sebuah kayu tepat sebelum si gadis melewati jembatan. Dan akhirnya kayu yang dipegang si loverboy dimasukkan ke jari-jari sepeda milik si gadis. Dan kemudian si gadis itu tersungkur berlumuran darah. Dengan muka penuh dendam, loverboy menatap muka si gadis yang sudah tidak berdaya itu. Kemudian loverboy mengangkat sepeda si gadis itu dan melemparkannya ke bawah jembatan. Tiba-tiba saja dia menghampiri si gadis, dan apa yang terjadi? Walaupun si gadis meminta tolong berharap loverboy tidak melakukan kekerasan terhadapnya, tetap saja si loverboy menginjak gadis itu dan menjejakkannya sehingga terjatuh ke bawah jembatan. Dan gadis itu pun meninggoy tepat di samping sepedanya. Loverboy berpikir bahwa siapapun yang melihatnya pasti itu sebuah kecelakaan. Scene kemudian beralih di mana seorang gadis yang sedang melakukan siaran langsung di sebuah situs esek-esek, di mana terdapat percakapan yang menyuruh untuk melepas semua pakaian si gadis itu. Mungkin itu situs berbayar zaman sekarang di mana lawan bicara kita bebas melakukan apa saja sesuai permintaan konsumen. Tiba-tiba saja seorang temannya masuk dan mengingatkannya bahwa itu sebuah pelanggaran kode etik. Tapi si gadis yang sebut saja namanya Kylie, pekerjaan ini bisa menghasilkan uang untuk membayar kuliah dan kos-kosannya. Kemudian Kylie membuka situs Girl House, di mana di situ terdapat beberapa wanita yang secara langsung berinteraksi dengan pengunjung untuk melakukan adegan sensual sesuai permintaan. Kylie pun kemudian menelepon ibunya dengan bilang bahwa dia sudah bekerja paruh waktu, padahal dia telah mendaftar di situs esek-esek Girl House tersebut. Tiba saatnya Kylie tengah siap-siap menunggu jemputan. Akhirnya sebuah limosin datang dan seorang pria sebut saja Gary Preston datang menyapanya. Mereka pun akhirnya pergi ke suatu tempat.
Di dalam perjalanan, Gary menjelaskan tentang pekerjaan Kylie nantinya yang memungkinkan para penggunanya untuk menonton para wanita dalam melakukan aktivitas sensualnya, termasuk bayarannya yang tanpa batasan alias menggiurkan. Gary juga menjelaskan bahwa teknologi Girl House tidak dapat diretas dan lokasinya tidak dapat dilacak. Dia bisa mengontrolnya dalam gadget selama 24/7 via 50 feet kamera yang terpasang. Gary pun memperlihatkan aktivitas-aktivitas di dalam rumah Girl House di mana beberapa gadis sedang melakukan aktivitas sensualnya. Gary pun menunjukkan minatnya kepada Kylie yang sudah lama dan Kylie bisa menjadi pornstar kaya raya di bawah bendera Girl House. Setelah sampai di sebuah rumah, Kylie pun disambut oleh Steve dan Big Mike sebagai penjaga alias satpam rumah tersebut. Tampak di dalam rumah tersebut terdapat 50 kamera yang bisa diakses oleh pengguna di seluruh dunia tentang aktivitas yang ada di rumah tersebut. Gary pun kemudian mengenalkannya Kylie kepada Kat senior di situ tentunya. Mereka pun berkeliling dan mengenalkannya pada Devon, aset utamanya Girl House. Buset deh. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah, tampak Janet yang sedang berinteraksi dengan konsumennya. Turing pun kemudian masuk ke kamar Heather, di mana katanya dia yang paling liar. Bahkan di situ banyak sekali perabot pisang karet bergerigi untuk sensasi seksual para ladies. Kat kemudian mengenalkannya pada Mia, kekasih lesbongnya. Sampai di kamar, Kylie pun memajang kedua foto orang tuanya. Sampai saatnya tiba, para dongdot ini ngumpul di ruang makan sambil membicarakan dolar yang akan mereka hasilkan. Sampai tiba saatnya untuk tampil sensual di depan kamera. Dan Kylie pun mengawali tampil perdananya didampingi oleh Kat. Sambil menunggu chat yang masuk, Kylie menjawab setiap pertanyaan yang mereka ajukan. Kemudian adegan pun dimulai. Saya pun gemetaran ini teh. Dengan diiringi lagu yang syahdu, Kylie pun lunggak lenggok seksi sampai tiba saatnya telanjang. Dan rating Kylie pun naik sampai 100%. Bos besar pun senang, bahkan tiap konsumen yang menonton, Kylie pun jadi sorotan khusus. Scene pun beralih ke seorang pria tubuh gempal dan dua orang mahasiswa yang sangean yang ternyata temannya Kylie, yang ternyata sebut saja namanya Ben, adalah pria yang naksir sama Kylie. Tiba-tiba saja dalam chatroom muncul si Loverboy menyapa, dan ternyata Loverboy yang dulu kecil, gendut dan unyu-unyu sekarang sudah menjadi pria dewasa. Mereka pun berjanji untuk chat private di jam 16 sore hari. Loverboy pun mulai terobsesi dengan Kylie. Dan ternyata Loverboy ini seorang programmer yang sekarang terobsesi sama Kylie, di mana dia banyak memajang foto-foto dongdot Girl House bersamanya walaupun cuma editan. Di malam hari tampak ada seseorang yang menyelinap masuk ke markas Girl House. Kelihatannya bukan orang asing lagi karena sudah hafal kode sandi untuk masuknya. Dia berjalan masuk ke dalam rumah melewati rekan-rekannya dari kejauhan sampai akhirnya ternyata dia seorang mantan dongdot yang dipecat karena seorang pecandu narkoboy. Namun ia kembali lagi ke markas, tapi sayang posisi dan kamarnya sudah tergantikan sama Kylie. Namun cewek cantik ini menggoda Big Boss agar diterimanya kembali. Akhirnya Big Boss pun menyetujui cewek ini masuk dalam skuad dongdot. Pagi pun tiba dan Kylie pun terbangun dari tidurnya sambil membuka tirai jendela. Dia melihat teman-temannya sedang bermain dan dia pun tersenyum, pertanda dia bahagia tinggal bersama rekan-rekannya. Scene pun beralih ke Loverboy yang melihat Kylie sedang mandi. Tampak bergairah sekali Loverboy melihatnya, sampai-sampai dia menghampiri boneka Madonna empot-empot untuk melampiaskan konaknya.
Pada saat kuliah, Kylie bertemu dengan temannya yang mengkhawatirkannya. Kylie mengatakan tempatnya sangat aman dan tidak diketahui siapapun termasuk sama orang-orang yang menjemputnya pulang. Pada saat pulang kuliah, tiba-tiba saja Ben yang naksir sama Kylie datang menghampiri dan mengajaknya kencan di warung Tegal. Sampai tuker-tukeran HP pertanda hubungan mau serius. Sampai di rumah, Kylie membuka situs Girl House kemudian chatting dengan Loverboy. Bahkan Kylie pun menawarkan untuk buka baju sementara Loverboy hanya ingin ngobrol saja. Sementara sambil mereka ngobrol, Loverboy melirik ke arah boneka Madonna 44 seolah-olah dia merasa tidak enak mengkhianatinya kencan dengan Kylie. Di tengah-tengah obrolan, Kylie bertanya tentang pekerjaan dan dia berkata bahwa Loverboy seorang yang ganteng. Tiba-tiba saja ada chat dari Ben yang ngajaknya makan dan Kylie pun ingin mengakhiri obrolan. Tiba-tiba saja foto Loverboy muncul di layar Kylie. Kylie pun keheranan yang katanya situs itu tidak bisa diretas, namun Loverboy melakukannya. Dan scene paling tidak menarik dari film ini adalah ketika Kylie dan Ben kencan makan-makan bersama di sebuah warteg. Membosankan kalau makan doang mah. Di markas Girl House, tampak cewek pecandu narkoboy memasuki kamar Kylie dan membuka laptop Kylie. Tiba-tiba saja di situ muncul foto Loverboy. Sementara itu, scene beralih ke Loverboy yang sedang memperbaiki instalasi komputer di sebuah perusahaan. Tak disengaja, Loverboy pun melihat belahan kaki seorang cewek cantik yang tampak celana dalamnya kelihatan. Yang ternyata dia mengetahuinya bahwa Loverboy sedang mengintipnya. Kemudian cewek tersebut yang ternyata seorang big boss di perusahaan itu datang dan menghampiri Loverboy dan mengumpat dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati Loverboy gara-gara mengintip itu. Sontak saja Loverboy naik pitam kemudian menghajar kepala wanita tersebut sampai wanita itu menjerit dan berdarah. Ternyata itu cuma halusinasi Loverboy saja. Seandainya kalau dipukul ya seperti itu. Sementara itu Kylie dan Ben tampak semakin akrab. Sekali lagi ini scene paling membosankan karena mereka sedang berkencan di sebuah taman di pinggir danau. Maunya sih ya gimana lagi deh. Kylie pun marah ketika Ben menyinggung soal Girl House karena bagaimanapun juga Ben menganggap semua perempuan yang kerja di Girl House itu adalah dongdot atau pelacur. Dan Kylie tidak menerima anggapan tersebut karena memang dia bukan pelacur. Sementara uang kuliah dan kos-kosan tidak bisa lagi mengandalkan orang tuanya karena bapaknya Kylie sudah meninggal. Akhirnya Ben bisa mengerti kalau saja Kylie sudah menginap di rumahnya. Dasar laki-laki memang. Scene beralih ke seorang pria bucin ganteng, Loverboy yang saat itu membuka situs Girl House dan menanyakan keberadaan Kylie di setiap dongdot di markas itu. Dan jawaban dari mereka sungguh membuat sakit hati Loverboy yang sama rasanya ketika dia kecil dipelorotin celananya seperti di awal film. Sesaat kemudian dia menemukan sebuah foto miliknya dengan tulisan yang tidak mengenakan. Akhirnya Loverboy pun marah sejadi-jadinya, bahkan dia menusuk-nusukkan pisau ke boneka Madonna 44 yang selama ini ia anggap pacarnya. Kegilaan pun dimulai. Dengan berbekal ilmu programmernya dia menghack akses ke dalam situs Girl House itu. Saat itu Kylie yang baru saja pulang melihat foto Loverboy yang sudah dicoret-coret itu. Mungkin itu pekerjaan cewek pecandu narkoboy yang cemburu dengan posisi Kylie yang masuk ke kamar Kylie ketika ia pergi. Dan situs pun tidak bisa dibuka. Scene kemudian belok ke suatu tempat di mana ketika satpam dari Girl House ini yang hendak memasuki markas, tiba-tiba saja pintu yang dilaluinya terdapat besi yang melintang. Ketika mau diambilnya besi tersebut, tiba-tiba pria bertopeng boneka Madonna 44 itu tidak pelak lagi adalah seorang Loverboy.
Kemudian Gary sang bos pun dibekapnya dan dianiaya serta diikat di sebuah kursi untuk melihat video yang akan disiarkannya secara langsung. Kylie yang hari itu lagi bucin sama Ben tengah asik-asik ngopi di warung sebelah, tidak tahu bahwa markasnya sedang dalam bahaya. Big Mike yang berada di pos satpam yang saat itu sedang asik melihat Devon mandi, tiba-tiba saja melihat kedatangan Loverboy. Tapi begitu mendekati, beginilah kejadiannya. Loverboy kemudian memasuki markas tempat cewek-cewek itu berada. Dan target pertamanya adalah anak cewek pecandu narkoba yang nyoret-nyoret foto Loverboy. Apa yang terjadi kemudian kita lihat saja sendiri. Sementara itu, para gadis seksi ini tidak sadar ada bahaya yang mengancam di rumah mereka. Di kamar ada Devon yang siap-siap untuk show di depan kamera. Tampak Tagbot, teman dari band ini, yang berhasil membawa Devon ke ruang private. Di lain tempat, gadis baik Kylie sedang mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya, dan scene balik lagi ke Tagbot yang menikmati tari striptisnya Devon. Tiba-tiba saja Tagbot melihat bayangan orang di belakang Devon. Tagbot berusaha ngasih tahu Devon, tapi dia berasa ragu. Akhirnya ngechat Devon bertanya apakah ada orang bersamanya di kamar. Devon pun kebingungan. Tagbot menjadi salah tingkah dan menganggap bahwa masturbasi merusak penglihatannya. Tapi kemudian tiba-tiba saja Loverboy dengan topeng boneka Madonna 44 berdiri di belakang Devon. Kemudian Tagbot mengingatkan Devon bahwa memang ada orang di kamar tersebut. Devon yang terlanjur kesal dengan Tagbot akhirnya mau mematikan kameranya. Tiba-tiba saja, benar saja Loverboy berada di belakangnya, dan sesi berikutnya tentu saja sangat mengerikan. Kemudian Ben datang. Tagbot menyuruhnya untuk menonton barang kengerian yang terjadi dengan Devon. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak tahu lokasi dari girl house ini. Apa yang terjadi dengan Devon? Saksikan sendiri, sungguh mengerikan apa yang diperbuat oleh Loverboy ini. Ben kemudian bergegas lapor ke polisi, sementara Tagbot disuruh meretas situs dari girl house itu untuk mendapatkan alamatnya. Devon dengan posisi tangan terpotong-potong, kengerian pun tertonton di seluruh konsumen penikmat situs esek-esek girl house di seluruh dunia. Loverboy pun kemudian memilah bagian siapa yang akan menjadi korban berikutnya dengan melihat layar yang ada di HP-nya. Scene beralih ke dalam ruangan di mana ada seorang dondot yang sedang menemani pria hidung loreng. Sesaat kemudian sang pria mengajaknya kokbrut, sementara sang dongdot menolaknya, nunggu nonton sinetron selesai dulu. Tapi si pria ini sudah tidak sabar, akhirnya mereka pun pergi ke kamar untuk kokbrut. Tanpa disadari ada Loverboy di ruangan itu menyaksikan mereka kokbrut. Sesaat kemudian sementara Janet yang sedang berlatih yoga merasa terganggu dengan kebisingan di ruang sebelah. Akhirnya Janet merasa jengkel, sementara itu Tagbot yang menyaksikan lewat monitor cuma bisa melongo saja. Begitu Janet membuka, tampak temannya sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu Loverboy sedang menggergaji kelapa pria itu. Ngeri sekali. Janet pun berlari ketakutan, sementara Loverboy mengejarnya sampai Janet pun tertangkap. Tiba-tiba saja Janet yang masih hidup berusaha lari, sementara Loverboy turun ke bawah menghampirinya. Sementara itu Cat dan Mia yang sedang berada di ruangan spa. Sesaat kemudian Cat meninggalkan Mia untuk keramas. Janet yang sudah tidak berdaya sudah pasrah saja karena Loverboy sudah berada di sampingnya. Scene kembali ke Tagbot yang berusaha berinteraksi dengan Devon untuk mengetahui alamat girl house. Devon yang sudah tidak mempunyai jari berusaha keras mengetik tulisan namun gagal. Dan Tagbot pun menyuruh Devon untuk mengetik memakai hidungnya, tapi tiba-tiba jaringan dimatikan sama Loverboy. Janet yang disangka akan dibunuh tiba-tiba saja ditinggalkan Loverboy menuju Cat yang sedang mandi.
Scene beralih ke Cat yang sedang mandi, sementara itu Loverboy sudah berada di luar menunggunya, dan Mia yang masih berada di ruangan spa tidak sadar bahwa pintunya telah dikunci dan suhu ruangan dinaikkan oleh Loverboy menjadi 200 derajat Celcius. Mia yang terjebak di ruangan spa berusaha minta tolong tapi tidak ada yang melihatnya. Akhirnya dengan memakai handuk dia mengambil batu spa untuk memecahkan kacanya, dan dia pun berhasil keluar dari ruangan panas itu. Sesaat kemudian Mia berlari ke kolam renang untuk mendinginkan suhu tubuh. Tiba-tiba saja Kylie yang mendengar cerita Mia kemudian melihat di balik jendela ke arah kolam renang. Di situ tampak Loverboy juga menolehnya. Kylie yang ketakutan kemudian minta pertolongan, namun jaringannya telah dimatikan. Kemudian dia melihat teman-temannya telah terbunuh. Sementara itu Talbot menelepon Ben bahwa Mia sudah tahu ada pembunuh di rumah itu. Kemudian Ben pun menyuruhnya untuk lebih keras lagi berusaha mencari alamat Girl House. Di ruangan Kylie tampak Devon yang masih hidup dan Cat yang tidur di ruangannya. Kemudian Kylie memecahkan kameranya agar Loverboy tidak mengetahuinya. Ben kemudian pergi ke kosannya Kylie untuk menanyakan alamat Girl House. Kemudian dia pun bertemu dengan temannya Kylie. Di sisi yang lain, Kylie masuk ke kamar Cat untuk memberitahu bahwa ada penjahat di rumah itu. Sementara itu Janet yang masih hidup menusuk kaki Loverboy yang sedang lewat, tapi naas Janet pun malah meninggoy dengan cara yang sadis. Kylie yang satu ruangan dengan Cat berusaha untuk menahan pintu dengan lemari, tapi dasar tenaganya yang pedas dari Loverboy, pintu itu pun berhasil didobraknya. Loverboy pun kemudian mendekati Kylie dan mencumbunya. Sementara itu Cat pergi keluar. Tiba-tiba saja Cat kembali dan memukul kepala Loverboy hingga roboh. Kembali lagi ke Kylie dan Cat yang hendak keluar dari rumah itu. Kylie malah ingin membawa Devon, sementara Cat keluar minta pertolongan. Saat tiba di pintu keluar, Cat ketemu bapak satpam di situ yang mau masuk, tapi naasnya bapak satpam pun roboh. Begitupun Cat yang dipalu sama Loverboy. Scene beralih ke Ben yang menelepon kepolisian untuk menindaklanjuti kejahatan di Girl House. Kepolisian bilang mereka sudah berangkat ke rumah itu. Sementara itu Kylie yang sudah menemui Devon yang sudah tidak walakaya. Kylie pun menyemangati Devon untuk tetap melanjutkan hidup. Tiba-tiba saja Loverboy datang menghampiri mereka dan Kylie pun menyelinap keluar. Devon yang sudah hilang semangat hidup akhirnya membungkus kepalanya dengan plastik dan akhirnya meninggoy. Sementara itu polisi yang salah sasaran datang malah ke rumah yang berbeda dan akhirnya Talbot berhasil mendapatkan alamat Girl House. Ben dan teman wanitanya pun bergegas menuju ke sana. Scene kembali ke Kylie yang berusaha mencari jalan keluar. Tiba-tiba saja Loverboy datang menghampirinya. Duel dan kejar-kejaran pun mereka lakukan. Kylie berhasil masuk lagi ke dalam rumah sesaat sebelum Loverboy menekan kuncinya. Akhirnya mereka main petak umpet di dalam rumah. Kemudian Kylie mematikan saluran monitor di semua ruangan di rumah itu. Kylie pun mengambil kamera untuk mengecoh Loverboy dan stick biliar untuk senjata. Kemudian Kylie menulis sesuatu di kertas dan mematikan semua saluran, menyisakan video yang dia rekam dan mengatakan bahwa dia ada di lantai bawah. Kylie pun mematikan lampu di rumah itu. Pemandangan jadi gelap gulita, tapi tidak dengan Kylie. Bermodalkan kamera yang dia pegang, dia bisa melihat dalam keadaan gelap. Akhirnya Loverboy pun datang kurayapan karena proyek. Tiba-tiba saja Kylie langsung menusukkan tongkat biliar yang dipatahkannya. Loverboy pun mengerang kesakitan. Pergumulan dalam gelap pun terjadi. Kylie tertangkap dan kamera yang dipegangnya terlepas. Dalam keadaan tercekik, Kylie berusaha meraih kameranya yang terjatuh sampai akhirnya kamera pun berhasil diraihnya. Kemudian dihantamkannya ke kepala Loverboy berkali-kali sampai rusak. Dan kengerian pun berakhir. Akhirnya Kylie keluar dari rumah itu dan satu-satunya orang yang masih hidup dari semua penghuni Girl House. Dan Ben beserta polisi di ending film akhirnya datang. Dan film pun berakhir.
Film ini berjudul Girl House, diproduksi tahun 2014, adalah film slasher Kanada yang disutradarai oleh Trevor Matthew dan ditulis oleh Nick Gordon. Bercerita tentang perjalanan bocah yang semasa kecilnya mengalami bullying dari perempuan yang akhirnya menjadi dewasa dan berubah menjadi psikopat mengerikan. Oke teman-teman, semoga semuanya terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan mempunyai rezeki berlimpah sehingga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye bye.